Gempa susulan masih dirasakan warga di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten NTT. Sebagian warga memilih meningkatkan kewaspadaan dengan mendirikan tenda secara mandiri di depan rumah. Sementara di Kabupaten Sika, NTT, lebih dari 1.600 warga mengungsi di lapangan Gelora Samador. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Nadia Soraya di Kabupaten Sika dan Dasya Walihutauruk di Kabupaten ND. Kita ke Dasya terlebih dahulu. Dasya, bagaimana kondisi korban gempa di Kabupaten ND pada saat ini? Ya betul sekali, selamat malam Rara dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, tepatnya pada Senin 17 Agustus 2026, ini gempa susulan sempat terjadi di Kabupaten ND dan dengan adanya gempa susulan ini meningkatkan tingkat kewaspadaan dan juga rasa was-was di Kabupaten ND. Dan dengan adanya gempa itu, pemirsa, banyak masyarakat yang berinisiatif untuk membangun tenda di depan halaman rumah mereka. Seperti yang dapat dilihat di lokasi kami saat ini, tepatnya di Kelurahan Paupanda, Kecamatan ND Selatan. Ini warga pada malam hari ini tengah berkumpul di tenda yang telah mereka bikin, yang mereka bangun secara mandiri bersama di kawasan ini. Ini dapat dilihat pemirsa, ada karpet, kemudian ada guling, ada bantal, dan di sini mereka sedang berkumpul pemirsa, dan juga ada makanan-makanan yang mereka sediakan bergotong royong yang mereka kumpulkan bersama-sama di wilayah ini. Dan untuk mengetahui pemirsa kira-kira seperti apa dan sejak kapan tenda ini didirikan, saat ini sudah bersama dengan kami Ibu Dewi dan juga Ibu Sum. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu malam ini lagi ngapain Bu kegiatannya Bu? Istirahat saja. Ibu Sum mungkin Ada istirahat saja sama mama semuanya. ini sedang berkumpul ya Bu ya. Bu, Ibu, ini kan berarti tadi kami sempat berbincang, sekarang warga ini lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah ya Bu, akibat masih was-was ya dan juga waspada. Ibu, ini tenda ini sendiri sudah didirikan sejak kapan Bu? Dari hari pertama. Dari tanggal 15 Agustus kemarin. Jam 10. Jadi dari tanggal 15 itu langsung bikin tenda ya Bu. Ibu, ini dengan adanya gempa susulan, kira-kira kenapa Ibu nggak pindah ke posko pengungsian saja Bu? Mau pindah kemana sama aja, semuanya goyang. Jadi lebih memilihnya di sini saja, lebih nyamannya di sini. Soalnya ada anak bayi, ada mama-mama lansia tua yang matanya sudah tidak lihat lagi, sudah buta. Kita mau bawa kemana? Ya kami milihnya di sini. Jadi Ibu memilih di sini, dan ini juga dekat dengan rumah ya Bu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ke rumah. Ibu, kira-kira ini bantuan dari pemerintah seperti apa Bu? Belum ada sampai sekarang ini. Belum ada. Belum. Ada. Kira-kira apa Bu yang paling dibutuhkan Ibu dengan tetangga di sini apa Bu? Itu alat-alat untuk tidur, selimut, bantal, kasur. Bahan pokok untuk makan sehari-hari, sama bayi, balita, sama mama lansia semuanya. Ibu, kira-kira ini sebetulnya masih ada rasa khawatir nggak sih Bu dengan adanya gempa ini? Masih Kalau sekarang. khawatir sama trauma masih ada. Kalau kita kan tinggalnya di atas, mau ambil pakaian atau apa, kalau masuk di rumah itu pakai lari-larian. Iya, takut ada susulan. Ya. Harapannya Ibu ini bantuan segera datang, dan dari pemerintah ini mungkin bisa menjadi perhatian ya Bu ya di wilayah ini ya. Oke Ibu, siap, terima kasih banyak Ibu. Ya, Rara dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan warga di Kelurahan Paupanda di Kecamatan ND Selatan, Kabupaten ND. Pasti ya pemirsa, warga di sini meskipun mereka sudah membangun tenda secara mandiri, mereka bersyukur ya karena bisa berkumpul di sini, berkumpul dengan warga dan dapat bertukar informasi. Namun mereka juga pastinya terus berharap agar bantuan dapat datang dari pemerintah, dan pastinya bantuan yang datang tersalurkan dengan baik dan juga tepat sasaran. Demikian informasi dapat kami berikan. Kembali ke studio, Rara. Baik, terima kasih Dasya atas laporan Anda dari Kabupaten ND. Kita akan bergeser ke Kabupaten Sika bersama Nadia. Nadia, bagaimana kondisi korban gempa di Kabupaten Sika?
Ya Fitri, 3 hari pasca gempa tektonik bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores hingga saat ini untuk jumlah pengungsi yang berada di lapangan Gelora Samador tempatnya di Kabupaten Sika ini bertambah setiap harinya. Dari sebelumnya di hari pertama sekitar 800 pengungsi dan di hari kedua ini mencapai 1.400 dan hari ini lebih dari 1.600 pengungsi yang berada di sejumlah tenda yang didirikan oleh BNPB dan juga stakeholder lainnya begitu ya di lapangan Gelora Samador ini. Dan bisa kita lihat di sini memang kalau kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya begitu, memang untuk tenda ini sudah dilengkapi dengan alas tidur pada hari ini dibandingkan dengan sebelumnya. Kebutuhan masyarakat yang memang dari kemarin mengeluhkan untuk alas tidur, begitupun juga obat-obatan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Fitri, bagaimana sebenarnya situasi realnya begitu ya bagi masyarakat dan apa saja sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat untuk kedepannya, karena masyarakat yang berada di pengungsian ini memang rata-rata mereka berasal dari warga desa pesisir, dan kita akan langsung menanyakan di sini kepada kakak-kakak sudah bersama saya di sini. Dengan kakak siapa ini? Kakak Rosma, Kakak Rosma. Ya. Kakak Rosma ini asalnya dari desa mana? Puring Laut. Oke, kakak untuk di hari ketiga ini kakak sudah 3 malam berarti ya di sini. Kebutuhannya sudah tercukupi semua atau masih ada yang dibutuhkan begitu kak untuk para pengungsi? Sudah semua dibutuh. Sudah. Alhamdulillah sudah semua tercukupi. Untuk obat-obatan seperti apa kak? Sudah semua. Apakah keluarga masih ada yang mengeluhkan sakit begitu kak? Masih karena nenek ini ada lansia. Iya. Sakit apa kak? Kita ini. Tidak bisa jalan. Kalau mau ke WC pakai digendong. Jadi kalau bisa kita butuh kursi roda untuk apa bawa dia ke WC. Soalnya setengah mati kalau dia mau WC, kita pasti pakai motor angkat dia ke sana. Setengah mati, kasihan. Iya. Kalau untuk kedepannya dari pemerintah apakah sudah ada update begitu terkait dengan lokasi huni begitu ya, karena tadi kakak sampaikan kakak berada di tengah laut begitu ya, untuk di atas laut untuk tempat tinggalnya. Sudah ada update-nya dari pemerintah untuk lokasi huni? Belum. Soalnya kalau kami punya pemukiman atau rumah, WC kami roboh, kasihan, patah. Jadi kami kalau kembali ke rumah mau ke WC tidak berani, takut roboh. Jadi kalau roboh kami mau harap apa kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tuh. Ini dengan kakak siapa ini? Suharti. Kakak Suharti, berarti saat ini yang dibutuhkan oleh warga ke depannya ini apa? Kalau bisa disampaikan. Maksudnya? Yang dibutuhkan ke depannya, perbaikan. Kita butuh bantuan dari pemerintah, perbaiki kita punya yang rusak di Wuning sana. Soalnya kita takut besok atau lusa kembali ke pemukiman kita tuh. Kita ini kan sehari-harian kita mau butuh WC, buang air kecil, buang air besar. Takutnya roboh. Karena sudah patah. Takut kita. Yang diharapkan untuk saat ini perbaikan untuk lokasi huninya ya, untuk rumah ya. Terima kasih banyak Ibu semuanya. Itu dia tadi Fitri wawancara kami dengan salah satu warga dari Wuring Laut. Memang rata-rata seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakat di sini adalah mereka yang tinggal di atas laut begitu, dan hingga saat ini mereka masih menetap di sini karena memang gempa susulan masih terus terjadi. Bahkan di hari ini juga masih terjadi di sekitar 2,7 magnitudenya seperti itu, dan kalau mereka harus kembali ke rumah ini sangat rawan, dan memang hingga saat ini masih menunggu dari BNPB dan juga pihak-pihak lainnya untuk menstatuskan untuk mereka aman kembali ke rumah, karena trauma kepanjangan masih terus terjadi. Melihat dari tahun 1992 sebelumnya sempat terjadi gempa yang menewaskan banyak warga yang ada di Kabupaten Sika. Untuk sementara itu, Fitri. Nadia Syaraya, Dasya Tauruk, terima kasih atas laporan teman-teman dari Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.